Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini termasuk ke salah satu pinjaman online yang banyak penggunanya, banyak nasabahnya, dan banyak yang galbay di pinjol Shopee Paylater ini. Dan mereka juga termasuk ke pinjol legal, pinjol yang berizin OJK. Tentunya ada wewenang untuk memiliki DC lapangan. Emang pada kenyataannya Shopee Paylater dan Shopee Pinjam sampai saat ini itu belum memiliki DC lapangan. Namun di luar sana banyak nasabah yang galbay ataupun gagal bayar di Shopee Paylater itu takut tentang DC lapangan, karena ya kita tahu sendiri ya kan, Shopee Paylater termasuk ke salah satu pinjam online yang sudah besar ataupun yang sudah tersohor. Namun ketakutan itu tambah takut ketika kita mengingat kalau Shopee Paylater ini dan Shopee Pinjam faktanya memiliki pihak ketiga. Lalu apakah pihak ketiganya akan siap datang ke rumah kita? Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai pihak ketiga Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Karena kita tahu Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini pinjol yang sudah besar, ada wewenang untuk memiliki DC lapangan karena pinjol legal, meskipun mereka sampai saat ini pada kenyataannya belum memiliki DC lapangan sama sekali. Tapi jangan lupakan pihak ketiga Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Karena pihak ketiga Shopee Paylater itu ada PT Termak dan ada PT Lentera Nusantara. Tentunya itu pihak utamanya PT Lentera Nusantara, dan ada PT Termak juga. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita galbay di Shopee Paylater, emang kita enggak datangi di Shopee Paylater ini, tapi apakah kita akan didatangi DC lapangan dari pihak ketiganya, yaitu dari PT Termak dan PT Lentera Nusantara ini? Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu PT Lentera Nusantara. Apakah PT Lentera Nusantara memiliki DC lapangan? Jawabannya tidak. Mereka penagihannya sama aja. Emang kamu ini bakal dialihkan ke PT Lentera Nusantara. Kalau sudah lebih dari 3 bulan, maka penagihan dialihkan ke PT Lentera Nusantara. Namun dialihkannya itu sama aja penagihannya, lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS. Karena tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan. Jadi untuk PT Lentera Nusantara itu tidak memiliki DC lapangan. Nah, sekarang kita ke pihak ketiga yang kedua, yaitu PT Termak. Nah, ini banyak yang ditakuti nasabah, bahkan semua nasabah yang galbay di Shopee Paylater ketika mendengar pihak ketiga PT Termak ini mereka takut. Kenapa? Karena banyak berita-berita yang tersebar bahwasannya PT Termak ini itu memiliki DC lapangan. Namun apakah benar sih mereka ini memiliki DC lapangan? Karena pada dasarnya ketika kita galbay di Shopee Paylater, emang nantinya kita akan diserahkan, dialihkan ke PT Termak ini. Namun ada yang berbeda. Nah, berbedanya ini, mereka ini melakukan penagihannya yaitu Dex Collection aja. Tidak ada penagihan lapangan langsung, tidak ada datang ke rumah. Lebih tepatnya mereka menagihnya hanya lewat WA, lewat telepon, lewat SMS. Jadi mereka tidak memiliki DC lapangan. Seperti yang saya bilang, tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan, kecuali pihak ketiga Tunaiku, yaitu dari Amarbank. Nah, kalau pihak ketiga Tunaiku dari Amarbank itu emang memiliki DC lapangan. Namun di video kali ini yang kita bahas pihak ketiga Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Jadi kesimpulannya, Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, pihak ketiganya tidak akan datang ke rumah kalian. Emang nama kita akan dialihkan ke pihak ketiganya, namun tidak akan datang ke rumah. Tapi perlu diingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis, di PHK dari pekerjaan, mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan mendapatkan pekerjaan kembali. Tapi ingat, meskipun mereka tidak memiliki DC lapangan, hati-hati ya. Kalau kamu pernah ngisi pulsa lewat Shopee Paylater, hati-hati, itu akan dihubungi. Jadi kamu harus segera klarifikasi ke nomor yang udah pernah kamu isiin pulsa. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Dengan adanya video ini, kamu bisa tahu, kamu bisa lebih tenang lagi, dan kamu tidak takut lagi. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.